Oke, next sekarang kita masuk ke slide teori low pass filter atau LPF. Jadi, apa sih itu low pass filter atau LPF? Low pass filter atau LPF adalah filter yang berfungsi untuk melewatkan sinyal dengan frekuensi rendah dan meredam sinyal dengan frekuensi tinggi di atas frekuensi tertentu. LPF ini banyak digunakan dalam sistem pengolahan sinyal untuk mengurangi noise frekuensi tinggi dan mempertahankan sinyal yang diinginkan. Nah, karakteristik dari LPF sendiri yaitu frekuensi rendah dilewatkan tanpa pelemahan yang signifikan, frekuensi tinggi mengalami pelemahan. Nah, LPF ini memiliki 3 daerah. Yang pertama, daerah passband, transition band, dan stop band. Untuk fungsi LPF sendiri itu yaitu mengurangi noise pada sinyal dan memperhalus sinyal keluaran. Nah, oleh karena itu, LPF ini banyak digunakan pada sistem komunikasi, audio, dan instrumentasi. Oke, next kita masuk ke parameter filter. Jadi parameter yang digunakan pada perancangan low pass filter ini digunakan parameter yang pertama passband frekuensi itu sebesar 200 Hz. Frekuensi artinya frekuensi maksimum yang masih dilewatkan oleh filter. Kemudian stop band frekuensi itu 300 Hz. Frekuensi artinya frekuensi mulai diredam oleh filter. Selain itu, passband ripple sebesar 3 dB dan stop band attenuation sebesar 25 dB. Nah, kemudian daerah respon filter yaitu passband mulai dari 0 hingga 200 Hz. Kemudian transition band 200 hingga 300 Hz. Sedangkan stop band itu di atas 300 Hz. Ya, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan program MATLAB yang digunakan untuk merancang low pass filter atau LPF dengan metode Butterworth. Pada slide ini ditampilkan program MATLAB yang digunakan untuk merancangkan sebuah low pass filter atau LPF menggunakan metode Butterworth. Program ini dibuat untuk mendapatkan filter yang mampu melewatkan sinyal frekuensi rendah dan meredam sinyal frekuensi tinggi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Langkah pertama yaitu mendefinisikan parameter filter, di mana frekuensi passband ditetapkan sebesar 200 Hz, frekuensi stop band sebesar 300 Hz, ripple passband sebesar 300 dB, dan atenuasi stop band sebesar 25 dB. Selain itu juga ditentukan frekuensi sampling sebesar 1000 Hz sebagai acuan dalam proses perancangan filter digital. Setelah parameter ditentukan, frekuensi passband dan stop band dinormalisasikan terlebih dahulu terhadap frekuensi sampling. Proses normalisasi ini diperlukan karena MATLAB menggunakan frekuensi yang sudah dinormalisasikan dalam perhitungan desain filter digital. Selanjutnya, program menggunakan fungsi Butterworth untuk menentukan order filter Butterworth yang sesuai dengan spesifikasi yang diberikan. Nilai order filter ini sangat penting karena mempengaruhi tingkat ketajaman respon filter dalam memisahkan daerah passband dan stop band. Setelah order filter diperoleh, proses desain filter dilakukan menggunakan fungsi Butter. Fungsi ini menghasilkan koefisien filter yang nantinya digunakan untuk membentuk karakteristik low pass filter sesuai dengan kebutuhan. Kemudian respon frekuensi filter dihitung menggunakan fungsi frekuensi. Hasil respon frekuensi tersebut diubah ke dalam satuan desibel agar lebih mudah dianalisis dan ditampilkan dalam bentuk grafik. Pada bagian akhir program ditambahkan beberapa garis batas dan label untuk menunjukkan daerah passband, transition band, dan stop band.
Dengan demikian, grafik yang dihasilkan menjadi lebih mudah dibaca dan dapat menunjukkan apakah filter yang dirancang sudah memenuhi spesifikasi yang diinginkan atau belum. Selain itu, program juga menampilkan nilai order filter yang diperoleh dari hasil perancangan. Demikian penjelasan saya mengenai program MATLAB yang digunakan dalam perancangan low pass filter. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yang menjelaskan bagian berikutnya. Terima kasih. Ya, berikut di sini ada hasil grafik. Berikut merupakan hasil respon frekuensi low pass filter atau LPF yang dirancang menggunakan MATLAB dengan metode Butterworth. Di sini juga ada analisis hasilnya, yaitu yang pertama daerah passband berada pada rentang 0 sampai 200 Hz. Pada daerah ini sinyal dilewatkan dengan pelemahan maksimum 3 desibel. Yang kedua, daerah transition band berada pada rentang 200 sampai 300 Hz. Pada daerah ini terjadi perubahan respon dari passband menuju stop band. Dan yang ketiga, daerah stop band berada pada frekuensi di atas 300 Hz. Pada daerah ini sinyal mengalami pelemahan minimal 25 desibel. Dan yang keempat, grafik menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi, maka magnitudo sinyal semakin menurun. Dan yang kelima, ada hasil respon frekuensi menunjukkan bahwa filter telah memenuhi spesifikasi yang diberikan, yaitu yang pertama, frekuensi sama dengan 200 Hz, Vs-nya sama dengan 300 Hz, delta P sama dengan 3 desibel, dan delta S-nya sama dengan 25 desibel. Simpulannya, low pass filter berhasil dirancang dan disimulasikan menggunakan MATLAB dengan metode Butterworth berdasarkan parameter yang telah ditentukan. Dan yang kedua, hasil respon frekuensi menunjukkan adanya 3 daerah utama, yaitu passband, transition band, dan stop band yang sesuai dengan karakteristik low pass filter. Dan yang ketiga, pada daerah stop band, sinyal dengan frekuensi tinggi mengalami pelemahan yang signifikan. 4. Grafik respon frekuensi menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi sinyal, maka nilai magnitudo semakin menurun sehingga filter mampu meredam frekuensi yang tidak diinginkan. Yang kelima, berdasarkan hasil simulasi, spesifikasi filter yang diberikan yaitu FC sama dengan 200 Hz, Fs sama dengan 300 Hz, delta P sama dengan 3 desibel, dan delta S sama dengan 25 desibel telah terpenuhi dengan baik. Keenam, demikian perancangan dan visualisasi parameter filter praktis pada low pass filter menggunakan MATLAB dapat dikatakan berhasil dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.